Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kembali kita bersua. Bagaimana kabar? Tentunya masa-masa yang penat ini kita ingin bebas. Bebas itu dirindukan banyak orang. Bukan hanya kita, semua orang di dunia ini sedang mengalami sebuah karantina yang membuat kita tidak bebas. Bukan hanya kita, semua orang. Bahkan di dunia ini hampir 90 negara sekarang ini sedang merasakan kepenatan karena adanya lockdown, karantina, dan banyak lagi yang lain. Ibu, Bapak, Saudara, saya ingin kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama bahwa ternyata Tuhan itu gembala yang baik. Gembala selalu memperhatikan domba-dombanya. Bukan hanya memberikan rumput dan air, tapi gembala akan membaringkan domba-dombanya ke tempat yang lebih tenang. Gembala menginginkan domba-dombanya itu gemuk, sehat. Itulah gembala kita, Tuhan Yesus yang baik. Nah, saya hari ini ingin membacakan sebuah ayat untuk direnungkan. Bagaimana pengalaman Daud ketika Daud hidup. Daud merasa bahwa hidup sebagai manusia. Daud pun pernah mengeluh. Dia pernah berkata, masalahku seperti rambut kepala yang ada di dalam kepalaku. Tidak terhitung, demikian masalahku. Tetapi aku bersyukur, aku memiliki gembala yang baik. Biarkan ini juga akan menghibur, menguatkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita memiliki masalah, kita punya gembala yang baik. Seperti yang dialami oleh Daud. Saya akan bacakan Mazmur 23 ayat 1-6. Ini ayat yang paling terkenal. Dan ini juga bisa terjadi dalam hidup kita. Tuhan gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku, katanya. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Sekali lagi, biarlaku penuh melimpah kebaikan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Indah. Biarkan hari ini kata-kata hiburan ini bukan sekedar kata-kata, tapi biarkan hari ini juga ini menjadi pegangan hidup kita dan kita mengalami seperti yang Daud alami. Ibu, Bapak, Saudara, kembali ada sesuatu yang indah di dalam ayat ini yang ditekankan di ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekali lagi, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ibu, Bapak, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Bukankah masa-masa sekarang ini masa-masa kelam buat orang-orang dan juga buat kita semua? Tetapi mari kita akan melihat ayat ini. Demikian firman Tuhan, aku tidak takut, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bagaimana ini bisa terjadi? Supaya ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya.
kita tetap merasakan Tuhan menghibur melalui gada dan tongkat. Apa itu gada dan tongkat? Gada itu adalah senjata. Senjata kita itu adalah firman Tuhan. Biarkan gada itu ada pada kita, firman Tuhan itu ada pada kita. Tongkat itu adalah sarana untuk menopang kita. Biarkan penyertaan Tuhan, itulah yang bisa menopang kita. Melalui apa? Melalui doa-doa kita, Tuhan sanggup menyertai kita. Ibu Bapak, kembali bagaimana supaya kita merasakan kedamaian di dalam segala mara bahaya, di dalam lembah kekelaman. Kita lihat yang perlu kita tekankan di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia memberikan aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Pegang itu dan katakan itu di dalam diri kita ketika kita dalam lembah kelam. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sampai kita merasakan hadirat Tuhan mencabut keluh kesah kita, mencabut beban berat kita, sehingga kita merasakan benar-benar Dia menyegarkan jiwa kita, benar-benar Dia menuntun hidup kita. Apakah bisa? Bisa. Ini pengalaman perjalanan orang Kristen. Memang tidak kelihatan seperti kita dituntun oleh orang tua kita, kelihatan. Tetapi Tuhan bisa menuntun kita seperti kita dituntun orang tua kita. Melalui hati kita, perasaan kita. Nikmati kita bersama-sama di samping Tuhan. Nikmati, bayangkan tiap hari kita ketika kita takut, ketika hati kita sedang gemetar, ketika hati kita sedang kalut, ketika kita sedang mengalami sebuah kepanikan. Terus bernafas panjang, masukkan dalam paru-paru kita dalam-dalam dan keluarkan dengan pelan-pelan. Terima kasih Tuhan, Engkau besertaku. Engkau menghibur aku, Engkau membaringkan aku ke dalam rumput yang hijau, air yang tenang. Saya percaya Ibu Bapak pasti akan mengalami. Jangan kesusu, tergesa-gesa, pelan-pelan. Ini pengalaman rohani. Tidak semua orang sanggup, ya. Tidak semua orang sanggup, tetapi orang yang mau akan mengalami. Satu, orang yang mau akan mengalami. Carilah dia. Carilah dia. Yang kedua, ayat 4 dan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak yang penuh dengan melimpah. Kita bayangkan di tengah-tengah kekelaman kita, Tuhan sedang mengurapi kita. Tuhan sedang menyediakan kita makanan. Mungkin hari ini kita sedang kekurangan makanan jasmani, tapi tidak untuk makan rohani. Kita bisa senang, kita bisa merasakan damai di tengah-tengah kesukaran ini. Ibu, Bapak, Saudara, renungkan ini, bahwa Tuhan beserta kita. Tiap hari kita mengalami ketakutan, tiap hari kita mengalami satu kesukaran, katakan, Tuhan besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Terus ucapkan itu, syukuri itu, dan saya percaya. Ini juga pengalaman saya sebagai gembala sidang. Mulai dari saya gembalakan hanya 2-3 orang hingga sekarang ini. Pengalaman demi pengalaman ketika kita benar di hadapan Tuhan.
Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ibu bapak, yang terakhir di dalam ayat yang ke-6, kebajikan kemurahan belaka yang akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti orang-orang yang benar, orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya merasakan puluhan tahun ketika saya menggembalakan Bapak Ibu Saudara. Buat Bapak Ibu Saudara yang pertama kali saya gembalakan hampir 30 tahun yang lalu, bagaimana saya hidup, bagaimana gereja ini hidup, seakan-akan tidak mungkin. Ada satu hal yang pernah berkata di hadapan saya, sudah almarhumah, sudah dipanggil Tuhan. Dia berkata, Pak Pendeta, kita ini orang yang tidak punya apa-apa. Gereja saja pindah sana pindah sini, dan kita tidak punya apa-apa. Bagaimana mungkin kita bisa memiliki gereja yang tetap? Itu menjadi tantangan saya, dan itu menjadi tangisan saya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata ayat ini, sekarang ini saya melihat ayat ini, ayat 6, kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan hari ini kita lihat bersama Bapak Ibu Saudara, bukankah kebajikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang mengikuti kita orang-orang percaya seumur hidup kita? Jangan takut, mari kita belajar untuk mengimani Tuhan Gembala yang baik. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia memberikan kepada kita air yang jernih, yang tenang. Dan biarkan ini menjadi pengalaman hidup kita bersama-sama. Di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini, kita menemukan Gembala yang sungguh-sungguh. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya.